Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar materi hari ini bisa kalian serap dan perkuliahan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, yaitu unsur eksternal wacana, kita akan membahas materi kita yang kemarin. Tentunya seminggu kemarin kalian sudah merampung untuk materi kita tentang apa? Ciri-ciri wacana. Oke, masih ingat ya? Ya, ciri-ciri wacana. Kemarin kita belajar ciri-ciri wacana ada berapa? Ada 4. Oke, ada 4 ya. Ada yang masih bisa menyebutkan? Saya Mbak Vera bisa menjelaskan yang kemarin kita flashback sebentar ya sebelum masuk ke materi kita yang baru. Ciri-ciri wacana ada berapa kemarin? ada 4. Oke. Yang pertama itu termasuk dalam satuan gramatikal yang tata bahasanya sudah ditentukan. Lalu yang kedua termasuk dalam satuan yang tertinggi, terlengkap dan terbesar dalam sebuah kajian linguistik. Ada yang bisa melanjutkan? Saya ingin menambahkan, Oke, Mbak Rahma. itu memiliki hubungan proposisi, koherensi, dan kohesi, dan yang terakhir memiliki hubungan kontinuitas. Oke. Itu merupakan ciri-ciri dari wacana ya, teks wacana yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Sekarang kita akan masuk di unsur eksternal pembentuk wacana. Ada yang masih punya daya ingat atau lupa atau belum pernah mendengar sama sekali mengenai unsur eksternal pembentuk wacana? Belum ya. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang unsur eksternal pembentuk wacana itu adalah sebuah unsur di mana dia bukan unsur di dalam sebuah linguistik ya. Jadi dia adalah wacana yang ada di luar unsur eksternal suatu wacana dan dia tidak nampak eksplisitnya ya. Jadi kalau di dalam wacana kehadirannya itu berfungsi sebagai pelengkap keutuhan wacana ya. Tanpa adanya unsur eksternal wacana itu juga tidak bisa terkonsep atau tidak bisa berfungsi dengan baik seperti itu. Nah, unsur eksternal wacana ini nanti terbagi menjadi 2 ya, di mana dia terdiri dari implikatur dan referensi. Ada yang sudah mendengar implikatur? Saya, Bu. Oke, Mbak Rizka silahkan. Menurut saya, implikatur itu merupakan makna yang tersembunyi dari suatu kalimat. Biasanya, kalimat yang bukan sebenarnya yang dimaksud di dalam suatu konteks itu yang dinamakan implikatur. Biasanya tersampaikan dalam bentuk suatu ujaran seperti itu. Iya. Terima kasih. Iya. Jadi implikatur itu apa? Makna yang tersirat, bisa disembunyikan kalau kata Mbak Rizka seperti itu ya. Tapi kita lanjut untuk pengertiannya. Konsep implikatur lah ini. Menurut Grace, konsep implikatur itu dikenalkan untuk memecahkan suatu persoalan makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan oleh teori semantik ya, oleh teori semantik. Jadi setiap ilmu di dalam linguistik, di dalam bahasa itu saling berkaitan. Kita nggak bisa memecahkan dengan teori-teori tertentu seperti itu. Memang linguistik itu terbagi menjadi beberapa ya, yang sudah kita pelajari di semester-semester sebelumnya. Itu banyak sekali. Nah, teori semantik ini biasanya juga dipakai di dalam memperhitungkan suatu tuturan yang ingin dicapai oleh si penutur, di mana itu disampaikan oleh Brown dan Yule ya. Sedangkan
Ini ada contohnya. Di sini ada contoh. Di sini panas sekali, bukan? Lah, ketika ujaran tersebut disampaikan secara implisit, penutur ini menghendaki agar mesin pendingin atau AC atau kipas angin atau apalah yang bisa mendinginkan itu dihidupkan. Kalau di dalam suatu ruangan nggak ada AC, adanya jendela, ya berarti yang dimaksud itu adalah membuka jendela. Kalau ada kipas angin tapi kipas anginnya tidak dinyalakan, maka si penutur ingin orang lain membantu dia untuk menyalakan kipas angin atau AC yang berada di ruangan tersebut. Itu yang dimaksud di sini ya, yaitu di sini panas sekali, bukan? Itu kan implisit. Tetapi dia ingin menyampaikan tindakannya, tolong nyalakan AC atau buka jendela atau kipas angin. Paham? Ya. Yang kedua ada konsep referensi. Ada yang tahu konsep referensi? Oke. Referensi itu kan berupa rujukan ya. Kalau kita menganut pada KBBI ini ya. Jadi referensi di dalam bahasa itu menyangkut nama diri. Menyangkut nama diri digunakan sebagai topik baru ya. Untuk apa? Untuk memperkenalkan atau untuk menegaskan bahwa topik masih sama. Topik yang dimaksud di sini itu adalah menghilangkan atau mengganti kata kerja orang pertama atau orang ketiga dengan kata ganti yang lain. Dia boleh digantikan seperti itu. Nah, pada kalimat yang panjang itu biasanya muncul beberapa predikat dengan subjek yang sama maupun subjek yang dapat dijadikan sebuah topik tersebut. Nah, subjek hanya disebutkan satu kali pada permulaan kalimat, lalu diganti dengan acuan atau referensi yang sama. Jadi kalau kita mengacu pada sini, referensi itu apa? Acuan. Acuan untuk apa? Untuk mengganti kata ganti orang pertama atau persona, ya seperti itu. Referensi sendiri itu terdiri menjadi dua ya, dia terbagi menjadi dua, yaitu pengacuan endofora dan pengacuan exofora. Di mana pengacuan endofora ini pengacuan berupa wujud yang terdapat di dalam suatu teks bahasa. Nah, biasanya endofora ini bisa kita gunakan untuk menganalisis sebuah tulisan, baik itu di cerpen maupun di novel, surat kabar dan lain sebagainya. Seperti itu. Apakah harus di cerpen, Bu? Tidak. Semua karya, semua bentuk tulisan bisa kita analisis menggunakan apa? Endofora. Seperti itu. Lalu pengacuan exofora. Pengacuan exofora ini adalah sebuah wujud ya, wujud yang terdapat di luar teks ya. Di mana ini ada contoh, saya mengambil dari jurnal ya, itu ada Kompas. Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi di sela-sela Konferensi Kerja Nasional 5 PGRI di Batam mengatakan penganiayaan terhadap guru oleh siswa sangat memilukan dan memprihatinkan. Nah, ini termasuk wujud yang terdapat di luar teks karena dia berupa situasi. Situasinya apa? Yaitu Unifah Rosyidi menggelar pers ya. Karena dia kalau exofora itu tidak berhubungan dengan teks, tapi lebih ke situasional. Nah, referensi itu terbagi 3 satuan lingual, terbagi lagi setelah ada 2 tadi, yaitu pengacuan endofora dan pengacuan exofora, dia terbagi lagi menjadi 3 ya, referensi personal, lalu referensi demonstratif, lalu referensi komparatif ya. Referensi personal di mana dia ini berupa wujud, yaitu
ganti yang tadi saya sampaikan, ada kata ganti dan pronomina. Ini ada contohnya ya. Ini ada kata ganti dari persona pertama ya, di mana ada kita di sini memiliki makna itu ya, memiliki makna bahwa penggalan teks di samping, yaitu malam ini kita akan membicarakan panti asuhan tempat anak-anak kurang beruntung ditampung. Lah, kata kita ini sebagai kata ganti apa? Kata ganti anak. Ada yang lain? Kita berarti lebih dari satu orang ya. Dia merupakan kata ganti persona pertama. Kenapa? Karena kita itu kan ada saya, ada kamu. Saya dan kamu bisa disebut kita. Nah, seperti itu. Jadi inilah yang disebut dengan kata ganti persona pertama ya. Lah, kata ganti kita dalam teks tersebut itu menunjukkan penulis dan pembaca, bahwa penulis mengajak kepada pembaca yang apa? Pembaca yang akan diceritakan pada buku atau cerpen tersebut. Oke. Berikutnya ada referensi demonstratif. Referensi demonstratif ini berfungsi untuk apa? Untuk menunjukkan sesuatu atau antecedent ya, di dalam maupun di luar tuturan dari suatu percakapan. Lah, pengajuan referensi demonstratif ini menunjuk pada kata ganti petunjuk atau penunjuk. Misalnya di sana, di sini, itu merupakan kata ganti yang mana dia bisa digunakan untuk mengganti kata temporal atau lokasional. Jadi kalau kita ingin menunjuk atau membuat suatu demonstratif, kita buat seperti ini ya, misalnya ada bahan ajar. Di sini itu kita bisa mendapatkan data untuk sosiolinguistik misalnya. Di sini kita bisa mendapatkan data banyak. Lah, kata di sinilah itu yang dimaksud dengan referensi demonstratif. Paham? Paham. Oke. Kita lanjut next. Yang terakhir ada referensi komparatif, di mana referensi ini membandingkan dua hal atau lebih yang memiliki kesamaan bentuk ataupun wujud ya, bentuk atau wujud sikap dari para tokohnya, para pemainnya, seperti itu. Itu yang disebut dengan komparatif. Jadi membandingkan dua hal yang berbeda. Misalnya karyanya Khairil Anwar dengan Sutarji Djoko Damono, misalnya seperti itu. Mereka membandingkan, mereka membuat suatu referensi komparatif. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini nih, beberapa materi yang kita sampaikan. Oke. Saya mau bertanya, fungsi dari implikatur selain yang ada di PPT itu apa? Ya, fungsinya implikatur itu kita harus melihat atau membuat bahwa apa yang ingin konteks apa yang ingin kita lihat dari percakapan penutur tersebut, seperti itu. Ya, jadi kalau kita berbicara implikatur adalah sesuatu yang eksplisit, ya, sesuatu yang tidak diflorkan atau tidak dibicarakan secara terang-terangan, seperti itu. Jadi tugasnya orang-orang analisis wacana ini mencari sesuatu yang memang masih eksplisit. Jadi seperti itu. Ya, masih tersembunyi gitu. Ada yang ingin menambahkan? Oke, silakan. Fungsi ada dua, yaitu fungsi asertif dan fungsi direktif. Yang pertama, fungsi asertif digunakan untuk menyatakan, menerima, atau menolak. Yang kedua, yaitu fungsi direktif, yaitu untuk menasihati, memerintah, dan meminta ataupun memohon. Jadi kita mengenai saya. Terima kasih. Oke, ada yang ingin menambahkan lagi? Oke ya, saya rasa cukup jelas untuk pengertian dari fungsi referensi tadi ya. Implikatur ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi?
Saya Bu, Iya. kan implikatur yang saat ini sedang marak di masyarakat itu kan ada ujaran kebencian di kolom komentar postingan Instagram. Kan yang diposting sama yang dikomen masyarakat itu kan berbeda. Kan menimbulkan keambiguan. Apakah itu bisa dianalisis dengan analisis wacana implikatur itu tadi? Oke. Bagaimana caranya? Ya, ada yang bisa atau ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Bila? Ya, jadi ketika kita lihat fenomena ini termasuk pertanyaan yang bagus ya. Kalau kita lihat fenomena yang ada di masyarakat itu apa yang kita posting dengan apa yang real terjadi itu kan memang kebanyakan tidak sama. Mereka gaya hidupnya misalnya hedon, tapi faktanya mereka bisa sewa karena tas Hermes, mobil, Robicon dan lain sebagainya itu pun bisa kita sewa kalau kita punya uang lebih, misalnya sejamnya Hermes itu berapa, kita pinjamnya. Lah, fenomena ini apakah bisa kita kaji dengan implikatur seperti itu? Kita lihat dulu, Mbak Nabila ya. Kita lihat konteksnya seperti apa. Ya, konteks di sini adalah bagaimana tulisan dari media sosial tersebut. Karena kalau berbicara tentang analisis wacana berarti berbicara tentang teks. Kita tidak kita tidak melihat tentang perbalikan ya atau ketidaksamaan antara yang menulis dengan dunia realnya. Kita hanya menganalisis bentuk teksnya seperti apa. Kalau teksnya itu dia bisa bisa kita analisis dengan implikatur, dengan maksud kita, dengan teori yang akan kita gunakan sebagai payungnya, itu bisa saja. Kita tidak bisa melihat dari satu data saja. Kita harus memiliki banyak data, ya. Ketika data itu sudah valid, maka kita bisa menggunakan implikatur ini sebagai teorinya atau untuk mengupas data tersebut bisa kita jadikan ini cocok tidak untuk kita jadikan sebuah analisis wacana implikatur seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Nabila tadi, bisa tidak dijadikan sebuah data untuk dianalisis dengan menggunakan teorinya implikatur seperti dengan kajian implikatur, teorinya Graetz misalnya seperti itu. Kalau datanya mencukupi, kalau datanya valid, bisa seperti itu ya. Dan dengan cara apa? Ya kita harus mencari data itu lebih dari satu. Tidak boleh hanya satu sumber kita jadikan sebuah acuan seperti itu. Bagaimana Mbak Nabila? Sudah bisa paham. Ada yang menambahkan kembali? Saya Bu. Oke. Berarti dari yang Ibu jelaskan tadi tidak semua yang terdapat di fenomena media sosial bisa kita analisis menggunakan implikator tersebut. Iya. Jadi tidak semua teks bisa kita analisis menggunakan implikatur. Karena kembali lagi ke esensinya bahwa implikatur itu adalah suatu teori yang membahas tentang makna yang tersembunyi atau implisit. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Saya rasa cukup ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri materi hari ini, seperti biasa, silakan kalian buat rangkuman materi hari ini, lalu kalian kumpulkan di minggu berikutnya saat pertemuan kita kembali ya, saat pertemuan berikutnya. Setelah itu jangan lupa tetap mempelajari bab yang akan kita pelajari di minggu berikutnya ya. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.